A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim la ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi hari ini dalam suasana Ramadan yang penuh maghfirah, penuh barokah, kita tetap dikaruniai semuanya itu karena kasih sayang Allah kepada kita sebagai seorang mukmin. Sebab kita sebagai seorang mukmin yang kemarin-kemarin sudah kita sampaikan, karena Allah ya Rahim, maka kita adalah spesialis atas kasih sayang Allah itu. Hanya kepada orang mukmin bulan Ramadan diberikan, tidak diberikan kepada kaum-kaum sebelumnya. Meskipun siam diperintahkan juga kepada kaum sebelumnya. Karena di bulan Ramadan kita tahu banyak fadilah-fadilahnya. Salah satunya yang sangat dasar adalah malam Lailatul Qadar yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Masya Allah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sungguh sangat-sangat juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib hukumnya untuk kita syukuri hal itu. Sholawat dan salam tentunya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas semua risalah yang dibawanya, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya nanti sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita juga termasuk dzurriyyat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Kita juga berdoa kepada kepada orang tua kita yang telah membimbing kita tentunya sampai saat ini, dengan doa-doanya yang mungkin yang jelas sering tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita ketahui, yang beliau berdoa siang malam mungkin tanpa henti, sehingga saat ini kita bisa menikmati iman yang dicurahkan oleh Allah kepada kita dengan pengorbanan berbagai hal orang tua kita. Makanya kita selalu berdoa kepada orang tua kita, untuk orang tua kita atas kehidupan di akhirnya. Kepada saudara-saudara kita yang sakit, kita doakan juga mudah-mudahan segera diangkat sakitnya sehingga menjadi kembali sehat, bisa menikmati Ramadan dengan penuh kegembiraan dan semangat. Mudah-mudahan itu terjadi semua di antara kita juga, Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian, pekan kemarin saya sudah menyampaikan mengenai Ya Wahhab, yaitu Asmaul Husna yang berhubungan dengan rezeki, berhubungan kasih sayang, dan berhubungan dengan rahmat yang kita terima. Kita sudah sampai ke pembahasan kelima, yaitu Al-Wahhab, pemberian Allah, anugerah Allah yang tiada hentinya itu adalah tanpa pamrih, ya kan? Allah tidak mengharap secuil pun dari pemberian yang diberikan kepada kita semua. Kemarin kita sudah bahas sangat lengkap. Termasuk meskipun Allah memerintahkan kita untuk beribadah, adalah semuanya untuk diri kita sendiri, ya, untuk diri kita sendiri. Yang berikutnya adalah Allah selalu memberi kepada kita, baik yang diminta maupun yang tidak kita minta. Dan hebatnya Bapak Ibu sekalian, karena luasnya, karena kekayaannya Allah ini, yang tidak diminta dengan yang diminta, yang tidak kita minta dengan yang kita minta itu banyak mana kira-kira ya?
Banyak yang kita minta? Ternyata tidak. Justru yang diberikan oleh Allah yang tidak kita minta itu jauh lebih banyak daripada yang kita minta. Kita itu meminta segala sesuatu kan yang berada di luar diri kita. Kita menganggap diri kita itu nggak memerlukan sesuatu. Padahal semua kegiatan kehidupan di dalam fisik kita itu semuanya dikendalikan, semuanya diberikan chipnya yang sangat canggih oleh Allah. Dan itu tidak pernah kita minta. Iya enggak? Kita itu mintanya paling kan harta, tahta, ya kan? Mohon maaf, wanita, siapa lagi? Kata, maksudnya kejayaan, kan begitu. Yang ada di sekeliling kita, di dalam tubuh kita sendiri jarang kita minta. Padahal apa manfaatnya harta, apa manfaatnya tahta atau derajat apabila tubuh kita sakit. Pekan-pekan kemarin dia sampaikan, nggak seolah-olah itu nggak ada manfaatnya. Rumah kita kontrakan tuh 15 pintu atau balong kita 1 hektar kalau kita terbaring di rumah sakit, kan nggak ada manfaatnya. Atau restoran kita banyak dengan menu yang sehamparan ini misalnya, kalau kita nggak bisa menikmatin lidah kita, ya nggak ada manfaatnya, seolah-olah kan begitu. Jadi justru yang ada dalam tubuh kita ini adalah jauh lebih banyak daripada yang kita minta. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah juga saya jelaskan, karena luas dan kayanya Allah itu, dan dari tadi sedikitnya permintaan itu, maka kalau mulai sekarang gitu, kalau kita berdoa, sering para ustaz menyampaikan, jangan tanggung-tanggung kan gitu kan. Jangan membentengin pikiran-pikiran kita. Jangan membatasi permintaan kita karena pikiran-pikiran kita. Contoh sederhana begini. Para ustadz menyampaikan, yuk kita salah satu bulan Ramadan adalah fadilahnya itu yang terbaik, salah satu yang terbaik adalah kita bisa berangkat umroh. Kenapa? Karena umroh di bulan Ramadan fadilah pahalanya sama dengan haji bersama Rasulullah. Bayangin haji bersama Rasulullah. Bisa kita raih fadilah pahalanya dengan umroh Ramadan. Tetapi karena pikiran kita selalu membentengi, selalu membatasi, Pak Ustadz, Pak Haji, ya gimana mau umroh Ramadan? Biayanya itu minimal berapa sekarang? 30 juta. Ya kan? Mungkin ada yang sedikit backpacker lah gitu kan, mandiri berangkat sendiri atau bersama teman-teman yang sudah berangkat tanpa travel, masih bisa di bawah 25 juta. Tetapi karena pikiran kita tadi gitu kan ya, membalas dari mana duit 25 juta, ya Allah ya Rabbi kan gitu. Jadi akhirnya kita memotong rezeki, memotong Asmaul Husna Al-Wahhab yang seharusnya rezeki itu meluas, kita batasi dalam pikiran kita sendiri. Dalam pekan-pekan yang lalu kita sudah menyampaikan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita fokuskan bisa menjadi fakta di dalam kehidupan kita. Karena apa? Allah bersama kita, ya enggak? Allah bersama di pikiran kita. Kalau kita berpikiran Allah pelit, maka kita dapat pelit. Allah berpikiran rezeki kita sempit, maka kita akan mendapatkan kesempitan. Nah,
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita mulai saat ini kalau berdoa jangan dipikir bagaimana doa kita akan terkabul. Itu bukan urusan kita. Kita itu sangat yakin dan percaya. Telepon ke Saudi, sini dan Saudi itu jauh Pak, itu 9 jam perjalanan pesawat terbang. Pesawat terbang itu terbangnya minimal 700 km per jam kali 9, kira kuwi 6.000 kilometeran, kira-kira seperti itu. Aduh. Tetapi kenapa kita mengangkat telepon yakin bahwa telepon ke Saudi sampai? Apakah kita berpikir bagaimana ya suara saya kok bisa diterima di Saudi? Pernah berpikir begitu? Nggak pernah. Udahlah terserah, pokoknya itu urusannya Telkom atau urusannya siapa. Coba ini kita aplikasikan dalam doa kita, yang di dalam pikiran itu seolah-olah nggak mungkin. Sekali lagi, seolah-olah tidak mungkin. Gajiku itu sebulan hanya 3 juta, 5 juta, 10 juta. Keluarga saya itu 3 orang. Gimana mau umroh? Misalnya begitu. Ini udah membatasi. Coba itu dilosin, dilepasin. Pokoknya saya berdoa, ya Allah, saya pengen berangkat umroh. Sebagaimana doanya Nabi Zakaria, ya Allah, saya pengen punya anak. Sampai tua doa kita. Jangan berhenti berdoa, kan begitu. Udah biarkan Allah yang mengatur kapan kita berangkat umroh. Kalau sekarang mungkin qadarullah di dunia belum bisa berangkat. Siapa tahu Bapak Ibu sekalian, dzurriyyat kita nanti meneruskan niat umroh kita. Percaya nggak begitu? Karena apa? Kehidupan dzurriyyat kita belum tahu kita. Ternyata anak kita dengan didikan kita saat ini menjadi makmur. Berangkatlah dia umroh, membadalkan umroh kita, membadalkan haji kita, sampai kan akhirnya ditunda, nanti diteruskan oleh generasi kita. Begitu. Jadi artinya apa? Saya akhirnya menyadari doa yang ditahan Allah itu yang akan diberikan suatu saat itu ada, kan begitu. Ini masih di dunia loh, ini masih di dunia. Kita berdoa saat ini, ya Allah, saya ingin berangkat umroh. Padahal di dunia kita belum berangkat. Anak kita, karena kita didik dengan keimanan, maka dia menjadi anak yang soleh. Dia membadalkan umroh kita, membadalkan haji kita. Masya Allah, terkabul kan gitu. Hanya cara Allah aja yang berbeda gitu, ya gak? Sama dengan sekarang, pengen, mohon maaf, ini saya cerita sedikit. Kami sekeluarga pengen bareng berangkat umroh Ramadan bareng, itu sama, Bapak Ibu sama. Semuanya nabung. Kalau Bapak Ibu, kalau saya nyampaikan kan, kalau sudah niat maka harus action, kan begitu kan? Jangan ya sekedar niat aja, berarti nggak menjaga niatnya, gitu kan? Action menabung untuk umroh. Saya pengen, karena saya kan sudah beberapa kali sendiri, gitu kan ya. Berdua sama istri, ingin sama anak-anak dan mantu kan gitu. Berarti 6 orang sekarang, kalau kemarin 5 kan gitu. Kan bisa dihitung biayanya kan ya. Pengennya umroh Ramadan. Umroh Ramadan minimal 25. Saya mau backpackeran aja lah, umroh mandiri kan gitu. Bisa menekan biaya mungkin sampai 20 kan gitu ya. Sampai 20. Tetapi qadarullah sampai sekarang kan sama-sama belum bisa berangkat juga, belum cukup duitnya kan gitu. Tetapi doa kan tidak pernah berhenti. Qadarullah Bapak Ibu sekalian, gitu kan ya. Qadarullah, ada penawaran dari dari pesantrennya anak saya. Penawaran untuk daurah di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Kami kan berpikir, ini kan kesempatan langka kan gitu kan ya. Kesempatan langka. Ya sudah, tabungan yang sudah ada ditarik untuk memberangkatkan anak. Ya pengennya bapaknya berangkat loh, yang berangkat ke anaknya.
Jadi akhirnya insya Allah mohon doa restunya Bapak Ibu sekalian, putra kami akan berangkat daurah 1 bulan di UIM sana. Mudah-mudahan nanti kembali membawa ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan tentu saja dengan yang sudah hadir di sana mendoakan kita juga untuk bisa berangkat ke sana. Amin dong, masa nggak diaminkan sih? Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya Asmaul Husna Al-Wahhab itu ternyata memberikan arti pemberian Allah dan pembagian rezeki, rahmat dan kasih sayang itu berdasarkan atas ilmu dan keadilannya. Jadi sudah berdasarkan ilmu Allah. Bapak Ibu sekalian, kita kan nggak paham sebenarnya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau 15 tahun lagi keadaan kita seperti apa. Nggak ada yang tahu kan. Bahkan nanti siang pun kita tidak tahu rezeki kita dari mana. Tetapi Allah yang Maha Tahu ini memberikan rezeki kepada kita atas ilmunya yang maha luas, atas kebijaksanaannya, sehingga terjadilah rezeki diberikan kepada suatu kaum yang sedikit dan kaum yang lain menjadi lebih banyak. Seolah-olah menurut pikiran kita kadang-kadang itu tidak adil kan gitu. Kita itu sudah tengklak-tengkluk sujud setiap hari 5 kali. Ternyata itu kan ya, rumah kita itu ya uyel-uyelan di sebelah masjid kan gitu. Sementara kalau sering saya sampaikan kan, orang-orang yang tidak sholat, yang kafir itu loh, rumahnya kok gedenya saolah-olah gitu. Minimal gitu kan ya, minimal itu mesti 300 meter, 500 meter, ada yang 5.000 meter kan begitu. Rumah kebun di situ itu ya, dimana itu Pemda ke sana lagi itu. Seolah kadang-kadang kita begitu, nggak adil seolah-olah gitu. Padahal Allah itu memberikan rezeki ini berdasarkan keadilannya. Karena Allah tahu persis A diberi rezeki sedikit supaya tetap bertakwa. Kalau saya beri banyak, bisa-bisa menjadi tidak bertakwa. Jadi mohon maaf, kalau kita diberi sedikit dan tetap bertakwa, kita harus tetap bersyukur. Kan gitu. Karena kita tidak tahu ilmunya tadi, kenapa kita diberi rezeki sedikit, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip sedikit banyak itu kan tergantung di hati kita kan, tergantung di hati kita. Kemarin saya sampaikan, semakin luas hati kita, maka akan semakin mudah menerima kesempitan-kesempitan yang terjadi. Betul begitu Bapak Ibu? Kalau semakin sempit hati kita, ya persoalan sepele pun menjadi rumit. Gelas pecah menjadi rumit di rumah itu. Tapi kalau hati kita lapang, oh alah lele kok yang mecah nih gelas, sudah ambil sapu sana dibersihin, selesai. Karena apa? Ya usia gelas itu memang hanya segitu, waktunya pecah. Waktunya pecah kan gitu. Usianya seperti itu. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, Al-Wahhab itu kemarin kita sudah sampaikan, berarti kalau kita mempunyai permintaan, ya kan, tadi sudah saya sampaikan, begitu banyaknya yang jumlahnya bisa triliun menurut kita, karena manusia dari awal dari akhir itu adalah ya jumlahnya triliunan, gitu kan. Kemarin saya sampaikan, seluruhnya bergabung menjadi satu, meminta kepada Allah, itu hanya setetes air jarum yang dicelupkan dari lautan, sangat-sangat sedikit. Nah,
Dari hal itu tadi sudah kita sampaikan bahwa kita harus meminta itu tanpa tanggung-tanggung, tanpa kok begini, kok begitu. Ini saya mendapatkan kisah dari Ustadz Abdullah Zain. Abdullah Zain itu salah satu pendiri pondok di Purbalingga ya, kalau nggak salah. Ustadz Zain. Beliau ingin membangun, nah namanya di pondok ya, kita kan paham ya. Dia ingin membangun masjid kan gitu. Dia ingin masjidnya karena pondoknya itu lumayan gede, ingin membangun tingkat 3. Sementara lahannya cuma 500 sampai 700 meter. Anunya gede kan, santrinya banyak. Dia tahu kalau semakin kita kan paham, semakin kita tingkat bangunan itu biayanya menjadi lebih mahal kan. Kalau per meternya biasa itu mungkin 2 juta, 3 juta, ya enggak? Kalau tingkat 1 begini. Kalau tingkat 2, tingkat 3 otomatis per meternya menjadi lebih mahal kan gitu. Sehingga perlulah dana kira-kira itu sekitar 3 sampai 4 miliar untuk membangun itu. Nah, namanya di pondok duit segitu kan ya lumayan besar gitu. Pertama juga ya Allah ya, duitnya itu baru 500 juta. Pengen bangunnya itu 3 miliar kan aduh ya, jauh ya. Tetapi karena dia ingat tentang Al-Wahhab, maka bismillah, meskipun itu nanti jadi 4 miliar atau 5 miliar siap dijalankan. Dengan modal 500 juta, masjid itu akhirnya berdiri dengan berbagai donasi yang mengalir dengan sendirinya. Sama seperti kita di sini, katakanlah gitu ya. Apakah mohon maaf misalnya Pak Haji Latif kalau mau membangun sesuatu ini duitnya ada? Nggak ada kan? Nggak ada. Berapa ratus ribu mau bangun apa itu tempat wudhu yang akhirnya menjadi 100 juta, Masya Allah. Saya sampai geleng-geleng itu. Ini udah Al-Wahabnya tinggi banget menyifatinya ya. Nah, berikutnya juga Bapak Ibu sekalian, ada juga pesantren itu kadang-kadang kan begitu ya. Dia hanya punya lahan 1 hektar, 2 hektar gitu ya. Dengan tulus bangun pesantren, akhirnya banyak yang nyumbang, akhirnya pesantren bisa menjadi 5 hektar, menjadi 10 hektar, ya enggak? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita sampaikan, kita kalau meminta semuanya kita minta kepada Allah, tidak usah berpikir bagaimana cara Allah memberinya. Bagaimana jalan yang kita minta itu dipilihkan oleh Allah. Udah nggak usah mikir. Tugas kita hanya ikhtiar, selanjutnya bertawakal ya. Wa qala rabbakum ud'uni astajib lakum ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepadaku niscaya aku akan mengabulkannya, yaitu Al-Qur'an surat Al-Ghafir ayat 60 ya. Ayat 60. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita memahami dan mendalami salah satunya dalam Al-Wahhab, dalam Asmaul Husna Al-Wahhab, yaitu Allah yang maha memberi seluas-luasnya tanpa berhenti dengan beragam banyaknya jumlahnya, beragam jenisnya. Maka kita juga harus memahami, kita juga bisa mencontoh ya, bukan mencontoh apa ya, mengikuti ya. Karena ini adalah salah satu perintah, yaitu kita juga harus suka memberi. Dalam artian baik itu berupa sedekah, baik itu berupa zakat ya, yang sunnah maupun yang wajib. Kalau yang wajib sudah pasti, yang sunnah kita gerakkan lagi. Dan tanpa memandang siapa. Ya, meskipun kita sudah berusaha, tapi kalau salah nggak usah disesali. Artinya kemarin Pak Ustadz Najib menyampaikan ada anak-anak di jalanan dan lain sebagainya. Kalau kita mau memberi 2.000 ya beri aja. Memberi 2.000 nggak usah mikir-mikir lah.
Ini 2.000 saya berikan dia, enak banget dia ya, cuman ngini ngatong doang kemudian dapat 2.000, nggak mau bekerja. Wah, kita mau beri 2.000 loh, itu sudah mikir-mikir kemana-mana. Pernah ingat ada kisah seorang di mana itu, di zaman Kesultanan sana itu kan, dia memberi siang malam hari, ya kan. Ternyata yang diberi siang harinya ketahuan adalah orang kaya raya. Wah, dia sedih kan. Wah, saya memberi salah nih, gitu kan. Kemudian dia memberi lagi malamnya, cari tempat lain lagi. Ternyata yang diberi apa? Siapa? Yang diberi adalah seorang wanita yang tunasusila. Salah lagi dong saya yang memberi. Kemudian terakhir dia memberi lagi, gitu. Dan yang diberi salah lagi. Ternyata sebenarnya dia tahu yang diberi adalah seorang suka pemabuk, orang suka maksiat. 3 kali dia memberi merasa bersalah. Tapi ternyata dia mendapatkan sesuatu. Dia akhirnya tidak merasa bersalah atas doanya. Nah, doa dia, memberikan ini, berapapun yang saya berikan, semoga menjadi wasilah agar orang ini menjadi sehat dan mendapatkan hidayah dari Allah. Logikanya akhirnya ya lah. Yang diberi orang kaya, ya itu orang miskin aja mau memberi. Saya kaya wajib memberi dong. Tuh kan, akhirnya nggak salah kan dia memberi. kita balik pikiran kita kan. Yang tunasusila akhirnya malam itu dia tidak praktek, tidak melakukan zina, nggak salah lagi ternyata dia yang memberi. Begitu juga yang suka maksiat minum khamr, saat itu dia tidak minum khamr, ya kan? Kisah yang lain itu pada zaman itu kan, mereka suka membeli khamr, suka masuk ke tempat-tempat susila gitu kan ya. Orang-orang mengatakan itu katanya orang soleh, tapi kok suka membeli khamr. Itu katanya orang soleh, kok suka masuk ke tempat-tempat maksiat gitu. Dan ternyata yang dilakukan seperti itu, dia membeli khamr, kemudian dibawa pulang, kemudian dipecah, dimasukkan ke dalam tanah, tidak diminum. Dia masuk ke tempat-tempat maksiat, kemudian bertransaksi kepada seseorang, hari ini kamu jangan maksiat, ini saya kasih rezeki, pulanglah. Hebat kan itu di luar jangkauan kita dah itu kalau gitu. Dan akhirnya bagaimana dia nanti kalau meninggal? Kata dia, kalau saya nanti meninggal, yang menyulatkan adalah sultan. Ngomongnya itu kan dia. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika dia meninggal, Allah itu menggerakkan sultannya untuk datang menyolatkan. Kan dasar. Itu kisah itu sangat terkenal kan, di kisah sufi kan gitu ya. Sangat terkenal. Nah, oleh karena itu kalau kita memberi ya sudah nggak usah mikir, uang duit 2.000 loh. Kalau dipikir itu kan ya aneh bagi kita kan gitu kan ya. Sementara kita masuk ke toilet ya wajib itu sekarang. Jadi kalau kita di jalan apa udahlah nggak usah mikir, kalau mau ngasih aja. Kalau nggak ngasih jangan ngedumel, jangan jelekin, dan jangan menjustis. Menjustis tuh ini masih muda udah kayak gitu, nanti gedenya kayak apa? Waduh, ini kayak orang kita tahu aja itu kan. Padahal besok aja kita nggak tahu nasib kita sendiri. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, dan kita harus paham bahwa harta yang kita punya itu kan wajib salah satunya hukumnya untuk dikeluarkan, ya kan? Selain sunnah. Karena apa? Harta yang tidak kita keluarkan itu akhirnya akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara paksa. Kalau dipaksa itu opo enake? Orang nggak ada enaknya. Sekarang kita bayangkan, kita nyumbang ke masjid 100.000 dengan ikhlas,
Gimana nikmatnya di hati kita? Waduh, nikmat banget. Tetapi coba kita transaksi di online ketipu 100.000. Gimana di hati kita? Itu sama 100.000 atau bahkan 50.000 aja dah. Di hati kita gimana rasanya? Gini. Diambil oleh Allah secara paksa, dan diambil paksa itu nggak enak. Kan lebih nyaman kita keluarkan 100.000 hati dengan plong daripada diambil paksa 50.000 pun lebih kecil itu. Tapi hati kita sudah menjadi sakit hati. Kan begitu. Jadi akhirnya soal rezeki ini kan menjadi sangat dalam ya. Jadi sangat dalam apa? Kalau kita itu mempunyai rezeki, kita paham sebagian adalah milik orang lain. Maka segerakanlah untuk diberikan. Kalau kita tahan-tahan, maka akan dipaksa oleh Allah untuk segera keluar. Udah ada waktunya. Kita dapat 10 juta. Waktunya keluar tanggal 30, sedekahnya nggak dikeluarkan, akan dipaksa untuk dikeluarkan. Karena memang begitu ketentuannya. Kan kita akhirnya memilih lebih enak segera dikeluarkan kan plong hati kita daripada dipaksa kan gitu. Maka Bapak Ibu sekalian, dikeluarkan dengan paksa itu bisa dengan hilang, kita tahu hilang ya, atau mungkin kebakaran, atau mungkin kebanjiran, atau mungkin harus menebus biaya di rumah sakit, atau yang lebih nggak enak lagi kita merasa ketipu kan gitu. Padahal itu kan merasa ketipu itu salah satu bagian cara Allah memaksa kita untuk mengeluarkan rezeki. Itu bukan rezeki kita, memaksa kita untuk mengeluarkan rezeki orang lain kan begitu ya. Nah makanya pikiran kita itu harus, mindsetnya itu bisa mendapatkan sudut pandang baru gitu kan ya, bahwa yang hilang itu sebenarnya bukan rezeki kita. Jadi sederhananya nggak usah ditangisi, nggak usah sesali, ya sebentar oke lah gitu, tapi nggak usah terus-terusan kan gitu. Orang ajar, dia itu nipu saya. Ketemu besok lagi, orang ajar, dia itu hati-hati ya kamu ya, dia itu nipu saya kemarin. Seminggu lagi ketemu orang lain masih diomongin lagi. Padahal jelas itu kalau dipaksa keluar itu bukan rezeki kita. Iya enggak? Nah, bisa mendapatkan pandangan baru yang mudah-mudahan ya. Amin, amin. Maka jaga dan peliharalah rezeki pemberian Allah itu sesuai dengan kaidahnya, baik yang berupa materi yaitu harta, tahta atau derajat dan lain sebagainya tadi, kemudian berupa non materi, kesehatan kita dan lain sebagainya, kepintaran kita, keimanan kita, ya kan, yang paling penting juga. Khususnya rezeki pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah dan keimanan Islam. Ini harus kita jaga dengan penuh semangat. Itu sudah, saya yakin sudah pastilah Bapak Ibu melakukan itu kan gitu ya. Nah, oleh karena itu kita kemarin sudah kita sampaikan dalam Asmaul Husna Al-Wahhab yang pertama, doa untuk menjaga keteguhan hati kita kan, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ketika Khalifah Umar memerintah, Khalifah pertama itu kan sudah terjadi gejolak yang sangat dahsyat, banyak orang-orang muslimin itu menjadi murtad. Sehingga Khalifah Umar sekali berbeliau yang dijamin masuk surga, selalu berdoa dengan doa tersebut. Apalagi kita kagak ada jaminan blas gitu ya. Kan begitu. Sudah lebih hak untuk berdoa dengan itu, mendawamkannya setiap hari ya. Mendawamkannya setiap hari. Nah, dikit lagi Pak Haji. Nah.
Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, karena Allah yang Maha Pemberi, yang penuh dermawan dan tanpa harap kepada manusia tadi, semua manusia itu tentunya kalau memberi itu kan ada harapannya kan? Ada manusia yang memberi nggak ada harapan? Nggak ada, kemarin saya memberi udah ikhlas 100% ada? Tanpa harapan sama sekali? Nggak ada. Kepada anak pun kita berharap dengan memberi itu, iya enggak? Bahkan kita beribadah kepada Allah itu dengan mengharap. Nggak ada yang kita berikan tanpa mengharap, itu nggak ada. Ya, semua yang kita berikan selalu berharap. Tetapi karena kita ikhlas sebagai seorang mukmin, harapan kita kepada Allah. Kalau kita bukan orang mukmin, harapan kita sering meleset kepada manusia. Nah, buah manisnya yang bisa kita petik salah satu dalam Al-Wahhab, Bapak sekalian, karena Allah pemilik yang langit dan bumi. Nah, karena Allah pemilik langit dan bumi, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah akhir, gimana Pak Ustadz? Lillahi ma fis samawati wa ma fil, ya enggak? Jadi sudah, jadi semua langit dan milik Allah. Adakah keinginan kita, adakah doa-doa kita yang di luar dari langit dan bumi? Ada? Enggak ada. Semuanya ternyata di situ. Dan itu semuanya miliknya Allah. Jadi saya mau apa lagi kan gitu. Kita nggak bisa apa-apa ya seolah-olah gitu ya. Maka kita banyak-banyaklah berdoa dengan menyertakan ya doa tadi tentang Al-Wahhab tadi ya. Bahkan ketika Nabi Musa, jelas sedikit lagi, Nabi Musa itu ketika lari dari Fir'aun itu kan nggak tahu mau lari kemana. Namanya jadi buruan, orang buruan kan ya. Mau lari kemana nggak tahu, ikut aja langkah larinya kakinya, sehingga sampailah ke negeri Madian, negerinya Nabi Syuaib, ya nggak? Negerinya Nabi Syuaib. Sampai kisahnya itu kan akhirnya bertemu dengan putrinya Nabi Syuaib yang tidak mau mengantri air untuk ternak-ternaknya bersama orang laki-laki. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi satu, ini kisahnya Nabi Musa, tapi bisa menjadi ibrah bagi kita. Ya, kenapa Anda, kata Nabi Musa bertanya kepada dua orang perempuan tadi, anak Nabi Syuaib kan, kenapa Anda tidak ikut mengambil air untuk ternak-ternak Anda duduk di sini aja? Apa jawab salah satu dari mereka? Kami adalah seorang wanita, nggak mungkin lah kami desek-desekan untuk mencari air bersama laki-laki itu. Ini jawaban yang sangat dahsyat Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Nabi Musa berpikir, ini hebat banget nih anak cewek ini kan gitu ya. Dia sudah mempunyai visi, nggak mau berdesak-desakan dengan laki-laki lain yang bukan muhrim, yang bukan mahram. Dahsyat kan? Apa yang bisa kita ambil? Kalau Bapak Ibu melihat mempunyai seorang putri, mempunyai seorang putra, melihat anak tetangga yang bisa seperti itu membedakan antara A dan B kebaikan, wajib jadi mantu. Ya enggak? Ini loh, anak kok sregep banget ya yang masjid, masih muda. Anak muda ke masjid sregep itu kan hal yang super duper ya. Super duper dahsyat. Coba kita ini yang duduk di sini, berapa usianya? Masih muda kah? Kalau ada anak muda suka ke masjid, lulusan santren, meskipun kondisinya berbeda, menjadi nominasi untuk diambil mantu. Ini kisah dari Nabi Musa, ya enggak? Nah, si apa itu, si wanitanya ini, yo gitu ya. Akhirnya Musa membantu untuk mengambilkan air. Padahal nggak kenal kan, siapa dia nggak tahu.
Wanita ini akhirnya tahu, ini ada orang kok baik hati banget, kenal juga enggak, baru ketemu sebentar, cuman tanya A, B, ya sudah langsung bantu. Ini orang baik banget, kan gitu kan ya? Wah, bisa jadiin suami nih. Faktanya akhirnya kan begitu. Ketika kemudian selesai diberikan air oleh Musa, dibawa pulang ternak-ternaknya, dia lapor ke ayahnya. Ya, tadi saya dibantu oleh seorang laki-laki yang gagah, tinggi, baik hati. Kenapa kok begitu? Karena alasan tadi, bla 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 bla. Kata ayahnya, panggil dia ke sini. Saya alasannya untuk mengucapkan terima kasih. Tetapi di balik itu apa? Ya ini qadarullah, pertemuan antara para nabi dan calon nabi, kan begitu kan ya. Nabi Syuaib sudah tahu bahwa yang datang ini adalah calon nabi. Dan ketika diskusi sama-sama, ya kan, ya sudah, kamu mau nggak saya nikahkan dengan istri anak saya? Duh, enak kan jadi Nabi Musa. Nabi Musa ketika setelah selesai menolong, itu kan ya, kemudian duduk leyeh-leyeh karena panas, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah negeri Madian ini negeri yang baik buat saya. Karena dia pelarian kan, maksudnya bisa melindungi dari orang-orangnya Fir'aun. Saya sangat dalam surat Al-Qasas ayat 24 ya kalau nggak salah ya. Saya ini adalah orang yang fakir dan membutuhkan kebaikanmu ya Allah. Ya enggak? Nah, doa calon Nabi Musa ini kemudian bertemu dengan Nabi Syuaib, langsung terkabul. Orang pelarian itu nggak punya duit dan nggak tahu yang dituju itu ke siapa, nggak ada saudara yang dituju, nggak ada rumah yang akan dituju. Di sana nanti dapat pekerjaan apa kagak? Ya nggak? Dengan doa ini Allah mempertemukan, tiga-tiganya langsung terkabul, langsung mendapatkan istri loh. Masya Allah, langsung mendapatkan rumah, langsung kontrak kerja 10 tahun. Bayangkan toh. Ya enggak? Soal itu urusan mas kawin kan lain cerita. Yang jelas Nabi Musa ketemu dengan Nabi Syuaib menjadi aman dan sejahtera. Dan ketika Allah memerintahkan untuk kembali ke Fir'aun, diangkat menjadi nabi, dia sudah kaya raya, sudah punya ternak, punya keluarga yang dibawa kembali ke kerajaan Fir'aun untuk menyeru itu. Nah, itu doa Nabi Musa yang bisa menjadi juga pegangan bagi kita. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam mengarungi hidup ini, membuka cakrawala baru, sudut-sudut pandang baru yang biasa membelenggu pikiran kita menjadi lebih nyaman. Dan jangan lupa kita selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dan kesalahan karena kefakiran saya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.